Kita akan lanjutkan dengan materi pertemuan kedua dengan topik Sustainable Transportation. Jadi kita sudah membahas secara umum konsep-konsep pembangunan berkelanjutan pada pertemuan pertama. Selanjutnya berdasarkan konsep Sustainable Development, kemudian kita akan mencoba lebih memahami konsep dari Sustainable Transportation, jadi pembangunan berkelanjutan di bidang transportasi. Sustainability, whether applied to transportation or to other human activities, is seen as having three components. Jadi pengertian keberlanjutan, apakah dia diaplikasikan di bidang transportasi atau di bidang lainnya, itu pada intinya ada tiga komponen. Jadi dimanapun konsep sustainable development itu diaplikasikan pada bidang apapun, intinya terdiri dari tiga komponen. Yang pertama adalah economic sustainability. Jadi keberlanjutan dari aspek ekonomi, creating incentive for an efficient response to needs. Bagaimana kita menciptakan insentif untuk secara efisien memberikan respon terhadap berbagai kebutuhan. Kemudian environmental sustainability, keberlanjutan dari aspek lingkungan, promotes better living condition and reduce the adverse external effects from development and transportation. Jadi bagaimana kita mempromosikan kualitas hidup yang lebih baik, mengurangi dampak eksternal dari pembangunan dan transportasi. Kemudian social sustainability, reduction of poverty and inequality. Jadi bagaimana mengurangi kemiskinan, kemudian ketidakadilan. Namun di bidang nanti transportasi, kita lebih banyak berfokus konsep-konsepnya itu adalah environmental sustainability. Karena cakupannya ini begitu luas ya, ada economic sustainability, environmental, sosial. Kita akan lebih memfokuskan kepada aspek lingkungannya. Much of the focus on sustainability in transportation, such as the Kyoto Protocol, United Nations 1998, has been on environmental issue. Jadi fokus pembahasan terkait keberlanjutan di bidang transportasi seperti yang dibahas pada Protokol Kyoto itu oleh PBB tahun 1998 adalah pada isu-isu lingkungan. Tentu nanti ada juga pembahasan khusus untuk isu ekonominya, kemudian isu sosialnya. Definisi daripada sustainable transportation ini tidak jauh berbeda dengan sustainable development. Jadi karena memang asalnya adalah dari konsep sustainable development. Development in transportation that meets the need of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. Jadi pembangunan di bidang transportasi untuk memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang, tanpa mengabaikan kemampuan dari generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi ini persis sama dengan definisi sustainable development. Ketika kita membangun di bidang transportasi, jadi saat ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Bapak Presiden ya sedang getol-getolnya untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Tetapi jangan sampai kita asal membangun, juga kita harus berhati-hati. Jangan sampai pembangunan itu justru menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial budaya. Kalau terkait dengan ekonomi itu sudah pasti. Jadi tujuan dari pemerintah membangun sudah pasti adalah untuk meningkatkan ekonomi. Nah, kalau kita simak beberapa rencana infrastruktur besar di Bali, ya sudah juga pernah saya sampaikan, ada rencana bandar udara, kemudian ada rencana pembangunan jalan tol, ada rencana pembangunan kereta api.
ada rencana pembangunan pusat kebudayaan Bali yang juga nanti ada dilayani oleh Pelabuhan Gunakse. Ada rencana pengembangan pelabuhan penyeberangan Padang Bayi, pembangunan dermaga 3. Kemudian rencana juga pengembangan benua. Nah, ini kita di bidang transportasi tentu juga harus berhati-hati ya, terutama ketika pembangunan infrastruktur itu kita perkirakan akan menyebabkan degradasi lingkungan, seperti bandar udara. Jadi ini harus berhati-hati karena ini harus komitmen ya dari penyusun AMDAL untuk bisa objektif di dalam menampilkan hasil kajiannya. Jangan sampai semua dibuat layak-layak dan sebagainya, atau nanti menyebabkan degradasi lingkungan yang justru menenggelamkan Bali. Nah, itulah kemudian kira-kira ketika kita memikirkan perencanaan transportasi, membuat sebuah master plan transportasi, misalnya mengembangkan master plan transportasi Bali, inilah yang perlu kita pikirkan. Kira-kira pembangunan di bidang transportasi yang mana yang kompatibel dengan kondisi Bali, tidak mengganggu alam dan budaya sosial budaya Bali. Selanjutnya, sustainable transportation problem in cities. Jadi kita akan mencoba lebih masuk ke dalam wilayah sebuah kota. Bagaimana permasalahan pembangunan berkelanjutan di bidang transportasi di satu wilayah perkotaan. Jadi apa sebabnya penyebab yang menyebabkan kota-kota itu bergerak ke arah tidak sustainable atau unsustainable. Yang pertama, adanya suburbanization of employment and decentralization of residential worker. Experience by most cities has contributed to more dependence on the car. Jadi setiap kota ini mengalami perkembangan. Ketika kota ini mengalami perkembangan, terjadi suburbanisasi. Jadi pekerjaan itu mulai mengarah ke arah luar kota, semakin berkembang. Terjadi desentralisasi daripada residential worker. Jadi para pekerja mulai tinggalnya di arah luar kota. Sama seperti halnya Denpasar ya. Denpasar sekarang berkembang menjadi sebuah kota metropolitan Sarbagita ya. Terjadi aglomerasi Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Nah, sudah mulai disebutkan Sarbagitaku. Jadi karena beberapa pengelolaan ya, seperti air, itu juga menjadi satu dengan Kelungkung, sehingga mulai ke arah Sarbagitaku. Ketika kota Denpasar ini berkembang, lahan semakin mahal di pusat kota Denpasar, bahkan sudah tidak ada lahan lagi, maka pekerjaan maupun permukiman mulai bergeser. Jadi kita lihat terjadi pergeseran permukiman ke arah Badung ya, bagian barat, kemudian mulai ke arah Tabanan. Terjadi pergeseran juga lokasi permukiman ke arah Badung bagian utara, kemudian ke arah Gianyar. Jadi kota ini menjadi berkembang. Ketika kota ini berkembang, yang menjadi permasalahan, perkembangan ini berkontribusi terhadap semakin tergantungnya masyarakat di daerah perkotaan untuk penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Nah, itu yang terjadi hampir di semua kota, kejadiannya sama seperti itu. Yang kedua, continuation of road building. Jadi ini materi ini sekali lagi saya ambilkan dari Prof. Newman and Kenworthy ya. Jadi beliau adalah dosen di Australia berdasarkan bukunya beliau. Semua kota mengantisipasi ketika menghadapi masalah kemacetan, jalan keluarnya adalah membangun jalan baru. Kenapa membangun jalan baru itu lebih cepat, lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan membangun sistem angkutan umum massal seperti kereta api, LRT, MRT, high speed rail, dan sebagainya. Ini yang dikhawatirkan ya oleh Prof. Newman and Kenworthy, continuation of road building. Sama seperti sekarang ya, kita dihadapkan kepada masalah kemacetan, Sarbagita macet, dibangun jalan tol.
Nah, syukurnya di Bali kita masih kuat ya secara sosial budaya menolak adanya jalan layang. Kalau tidak, mungkin sudah dari dulu itu akan dibangun jalan layang di Bali. Sehingga ini menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana caranya lalu lintas lancar tetapi tanpa perlu kita mendegradasi lingkungan wilayah kota. Yang ketiga, growth of vehicle numbers. Jadi ini juga terjadi di Bali ya, di kota Denpasar terutama, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin tinggi. Bahkan jumlah kendaraan bermotor itu melampaui jumlah penduduk. Nah ini yang luar biasa ya. Kenapa jumlah kendaraan bermotor bisa sampai melampaui jumlah penduduk? Siapa yang menggunakan ini? Jadi antara lain sebenarnya kenapa jumlah kendaraan bermotor melampaui jumlah penduduk itu tidak saja itu berupa kendaraan bermotor pribadi, tetapi juga kendaraan yang digunakan untuk usaha. Nah inilah sebabnya di Bali kelihatannya jumlah kendaraan sudah melampaui jumlah penduduk. Jadi ada yang usaha angkutan sewa, rental kendaraan, kemudian ada usaha travel, kemudian juga ada usaha jual beli dan sebagainya, sehingga ketika ditotal menjadi melebihi jumlah penduduk. A decreasing trend in public transportation share. Jadi semakin berkurangnya penggunaan angkutan umum. Nah, inilah 4 hal utama yang berdasarkan hasil analisis dari Prof. Newman and Kenworthy, di mana beliau menyebutkan bahwa all of this lead to less sustainable city over time. Jadi semua kegiatan ini menyebabkan sebuah kota justru menuju ke arah kota yang tidak berkelanjutan, less sustainable city, atau kurang berkelanjutan. Tentu tantangan bagi sebuah kota adalah bagaimana kemudian menghadapi 4 kejadian di kota ini. Selanjutnya kita akan bahas terkait kriteria untuk pencapaian keberlanjutan transportasi dari aspek lingkungan. Criteria for the attainment of environmentally sustainable transportation, jadi sering disebut disingkat dengan EST ya. Target in the year 2030. Jadi OECD, ini juga bukunya, judulnya sudah saya sampaikan minggu lalu pada pertemuan sebelumnya, Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi ini merupakan organisasi negara-negara, perkumpulan negara-negara di dunia terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dari OECD ini mengeluarkan buku tahun 1996, melakukan publikasi, berisikan kriteria apa yang harus dipenuhi untuk mencapai Sustainable Transportation Target. Jadi kriterianya ini menjadi sebuah guidance ya. Jadi menjadi sebuah acuan bagi kota-kota di dunia. Nah ini juga nanti yang mendasari ya, salah satu aspek yang mendasari kenapa Indonesia saat ini mencoba untuk beralih ke kendaraan listrik. Jadi yang pertama sudah disepakati oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD, reduction 20% of air pollution such as nitrogen oxide, volatile organic compound, and particulate, and so on. Jadi mengurangi polusi udara. Ini polusi udara terutama yang menyebabkan gangguan kesehatan seperti NOx, VOC, kemudian juga partikulat. Yang kedua, preventing climate change by reducing carbon dioxide emission from fossil fuel use. Jadi mencegah perubahan cuaca dengan mengurangi emisi karbon dioksida dari penggunaan bahan bakar yang berbasiskan fosil. Yang ketiga, protecting ecosystem by careful land use management. Jadi melindungi ekosistem dengan secara hati-hati mengelola dari ruang yang ada. Yang keempat, reducing traffic noise, menurunkan tingkat kebisingan lalu lintas. Ketika kemudian kita melakukan pembangunan ya, menyusun master plan transportasi,
Nah, seharusnya ya yang menjadi dasar acuan pembangunan itu adalah hal-hal seperti ini, bahwa pembangunan itu mampu untuk mengurangi polusi udara, mencegah perubahan cuaca dengan mengurangi emisi karbon dioksida, dan sebagainya. Sehingga ini yang akan mendasari ketika nantinya ada pemilihan ya antara angkutan umum massal dengan jalan tol, memilih angkutan umum massal ataukah jalan tol. eh, apakah pembangunan jalan tol mampu mengurangi polusi udara? Jadi tentu tidak bisa. Jadi yang mampu menekan polusi udara adalah pembangunan sistem angkutan umum massal. Jadi jalan tol itu justifikasi dari lingkungannya itu lemah. Yang jalan tol kuatnya justifikasinya hanya dari sisi kemacetan lalu lintas. Tetapi dari aspek lingkungan, itu jalan tol sudah tidak dipilih lagi sebagai rekomendasi. Termasuk juga di negara barat ya, sekarang itu sudah pembangunan freeway sudah dinomor duakan. Yang nomor satu justru adalah pembangunan sistem angkutan umum massal. Nah, itu tadi di negara-negara yang tergabung di OECD. Jadi supaya nanti Anda juga ada bayangan ya, apa sih kita lihat tadi OECD itu sudah tahun 1996 target itu dicanangkan. Eh, Nah, sekarang kita sudah tahun 2021 dan pemerintah baru mulai memikirkan kendaraan listrik ya. Padahal sudah tahun 1996 target itu dibuat. Kalau kita kemudian mencoba melihat ke Eropa, mereka mengembangkan target to achieve sustainable mobility in Europe. Jadi mereka istilahkan di sana sustainable mobility. Ini berdasarkan buku yang dipublikasi oleh Bannister tahun 2000. Kita lihat apa target-target di Eropa. Yang pertama, environmental target. Jadi dari target lingkungan. Jadi tidak jauh beda ya dari OECD, 25% reduction of carbon dioxide emission from 1995 to 2020. 80% reduction of NOx emission from 1995 to 2020. No degradation of open space in cities. Minor increase of net infrastructure in cities. Jadi di Eropa mereka menargetkan dari tahun 95 sampai tahun 2020, ini sudah tahun lalu ya, 25% pengurangan karbon dioksida. Kemudian 80% pengurangan NOx, nitrogen oxide. No degradation, jadi tidak ada pengurangan ruang terbuka di wilayah perkotaan. Minor increase net infrastructure in city, jadi hanya boleh mengembangkan infrastrukturnya minor saja, tidak lagi membangun infrastruktur besar-besaran. Hanya betul-betul infrastruktur yang menunjang kepada pencapaian target-target lingkungan. Selanjutnya, yang kedua terkait regional development target. Jadi terkait pembangunan dalam skala regional. Yang pertama, improve relative accessibility and proximity in city. Jadi meningkatkan aksesibilitas dan jarak di wilayah perkotaan. Jadi mereka mengembangkan konsep-konsep seperti TOD ya, Transit Oriented Development. Itu maksudnya adalah supaya terjadi suatu area yang bersifat high density, kepadatan tinggi, mixed land use, tata guna lahan campuran, di mana aksesnya itu menjadi tinggi dan jarak itu menjadi rendah, sehingga pergerakan masyarakat bisa dilayani dengan baik oleh sistem angkutan umum massal dan berjalan kaki. Jadi perbaikan dari perencanaan tata guna lahannya. Nah, ini kita lihat di Bali masih belum ya. Di Jakarta baru ketika ada MRT, LRT, baru Jakarta kemudian merencanakan Transit Oriented Development atau TOD. Sedangkan di negara barat itu sudah dari lama mereka merancang seperti itu. Nah, di Bali ini seolah-olah terabaikan ya, karena kita terlanjur terlena dengan kondisi sekarang, kita lupa bahwa
kondisi 20, 30, 40 tahun yang akan datang itu harus disiapkan dari sekarang. Jangan sampai kita terjebak sudah dihadapkan kepada masalah, baru kemudian kita berusaha mencari solusinya. Ini yang kesulitannya ya, karena ini sistemnya adalah jangka panjang, sangat sulit untuk pimpinan daerah mampu diajak berkomunikasi untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat jangka panjang. Hampir sebagian besar pimpinan daerah pasti inginnya yang real jangka pendek. Padahal pembangunan di bidang sustainable transportation itu membutuhkan waktu jangka panjang. Improve quality of life in city for resident and workers. Jadi meningkatkan kualitas kehidupan di daerah perkotaan untuk kehidupan masyarakat dan para pekerjanya. Bagaimana masyarakat bisa bekerja dengan nyaman tanpa diganggu oleh kebisingan kendaraan, polusi udara, dan sebagainya. Sehingga mereka sangat intens menata kotanya, tata guna lahannya diperhatikan. Kemudian yang ketiga, efisiensi target. Jadi target efisiensi, yang pertama full cost coverage, including external cost of transportation. Jadi biaya transportasi ini harus dibebankan kepada yang menyebabkan terjadinya polusi udara. Jadi seperti misalnya penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang mengkonsumsi bahan bakar, mengkonsumsi energi, dan menghasilkan polusi udara. Jadi mereka lah yang harusnya dikenakan tax atau pajak. Reduce public subsidy to all form of transportation to zero, except there are clear social equity objective to be met. Jadi menurunkan segala jenis bentuk subsidi untuk bidang transportasi ke arah nol. Jadi tidak ada subsidi. Kecuali ada tujuan-tujuan sosial yang jelas, yang akan ditargetkan. Jadi misalnya subsidi terhadap Transserbagita, ini clear sosial objektifnya adalah untuk memindahkan orang menggunakan angkutan umum. Tetapi subsidi dalam bentuk misalnya penyediaan parkir, kemudian penyediaan fasilitas-fasilitas yang membuat nyaman pengguna kendaraan pribadi, ini yang dikurangi. Kemudian kita mencoba melihat ke Kanada. Jadi Sustainable Transportation Indicators in Canada. Jadi ini supaya Anda juga mendapatkan bayangan ketika mereka melakukan pembangunan bidang transportasi di Kanada, indikatornya apa saja. Yang pertama, reduction in environmental impact from transportation. Jadi penurunan dampak lingkungan dari transportation accident, ya, kecelakaan akibat transportasi. Yang kedua, land use, percentage land use devoted to motorized vehicle. Jadi persentase tata guna lahan yang berubah untuk mendukung penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Misalnya adalah sawah kemudian digantikan menjadi sebuah jalan raya. Nah, itu yang mereka berusaha hindari. Kemudian reduction of traffic noise, pengurangan kebisingan suara. Nah, sebenarnya cara mengurangi kebisingan suara adalah dengan mengurangi jumlah kendaraan itu sendiri. Cara mengurangi jumlah kendaraan adalah dengan memindahkan sebagian orang menggunakan angkutan umum massal. Jadi kira-kira seperti itu. Reduction of air emission, jadi mengurangi emisi udara, karbon dioksida, NOx, VOC, partikulat. Bagaimana caranya mengurangi emisi udara? Dengan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Bagaimana cara mengurangi penggunaan bahan bakar minyak? Dengan mengurangi jumlah kendaraannya itu sendiri. Atau mengalihkan kendaraan bermotor ke kendaraan listrik. Kemudian reduction of fossil fuel use, jadi sama tadi ya, antara penggunaan bahan bakar fosil, jadi bahan bakar minyak yang dari fosil dengan emisi udara, itu sama. Artinya ketika penggunaan bahan bakar meningkat, emisi udara juga meningkat. Untuk menurunkannya,
emisi udara, maka dengan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak tadi. Reduction of land and water pollution, jadi pengurangan polusi udara terhadap tanah dan air. Selanjutnya kita coba lihat di Amerika. Sustainability Indicator, Environmental Team US Federal Highway Administration, USFHA. Yang pertama, number of non-polluting vehicle in overall fleet. Jadi salah satu indikator mereka adalah jumlah kendaraan yang ramah lingkungan, atau jumlah kendaraan tak bermotornya. Jadi jumlah kendaraan tak bermotor, jumlah kendaraan yang ramah lingkungan dari keseluruhan kendaraan, itu menjadi salah satu indikator. Indikator yang kedua adalah fuel consumption per kapita, jadi penggunaan bahan bakar per penduduk. Kemudian mode split, persentase penggunaan angkutan umum. Yang keempat, improvement in air quality, perbaikan peningkatan kualitas udara. Yang kelima, use of solar and wind power for energy needs, jadi penggunaan energi matahari dan energi angin. Kemudian yang keenam, vehicle kilometer travel per kapita. Jadi jumlah kendaraan kilometer per penduduk. Nah, itu juga dijadikan sebuah indikator ya. Kira-kira kemana konsekuensi dari indikator vehicle kilometer travel per kapita ini? Jadi panjang kilometer perjalanan penduduk. Adalah konsekuensinya ke pengaturan tata guna lahan yang berbasiskan kepada high density development, jadi pembangunan yang berkepadatan tinggi, mixed use dalam berbagai skema seperti transit oriented development. Yang target dari TOD itu adalah mengurangi vehicle kilometer travel. Selanjutnya yang ketujuh, amount of agricultural land lost to development, jadi menghindari lahan-lahan pertanian itu berubah menjadi infrastruktur dan sebagainya. Yang kedelapan, number of animal species adversely affected by transportation. Jadi mengurangi jumlah hewan yang terdampak oleh pembangunan di bidang transportasi. Kalau kita melihat dari indikator sustainable transportation, itu ada beberapa level. Ada level indikator yang tingkat global, ya tingkat dunia. Seperti pengurangan bahan bakar minyak, pengurangan polusi karbon dioksida, itu adalah target tingkat global, tingkat dunia. Karena targetnya adalah untuk mengurangi efek dari gas rumah kaca, untuk mengurangi pemanasan global. Jadi ada target yang bersifat global, ada yang target yang bersifat nasional, ada target yang bersifat lokal. Jadi ini adalah berikutnya contoh target yang bersifat lokal. Sustainable Transportation Target at Local Level. Town and Country Planning, Great Britain. Jadi ini adalah di Inggris di dalam perencanaan sebuah wilayah perkotaan. Yang pertama adalah shorter journey to work and for daily needs. Jadi target mereka sederhana. Jadi ketika merencanakan kota, merencanakan infrastruktur, jaringan jalan kota, sistem angkutan umum, adalah perencanaan yang menghasilkan perjalanan ke tempat kerja yang lebih pendek. Dan kebutuhan perjalanannya juga berkurang. Yang kedua, much higher proportion trip by public transportation. Jadi bagaimana supaya sebagian besar atau lebih banyak proporsi perjalanan itu menggunakan angkutan umum. Jadi itu target dari perencanaan wilayah perkotaan. Yang ketiga, more concentrated development served principally by public transportation. Jadi pembangunan itu yang terkonsentrasi yang memudahkan layanan angkutan umum. Salah satu permasalahan kenapa Transarbagita dikatakan dalam tanda petik gagal, karena pembangunan atau lokasi aktivitas di wilayah Kota Denpasar, Sarbagita, itu tersebar, tidak terfokus pada sebuah koridor.
sehingga pergerakan masyarakat itu acak segala arah. Nah, kalau di negara barat, mereka memiliki yang namanya Central Business District (CBD). Sehingga pergerakan itu adalah memusat ke daerah CBD. Ketika pergerakan ini memusat ke daerah CBD, inilah mudah dilayani oleh angkutan umum massal karena tujuannya pasti ke pusat kota. Semua pergerakan menuju ke pusat kota. Nah, sedangkan di Denpasar, pergerakan kita ke segala arah. Sehingga inilah sulitnya untuk mengembangkan sistem jaringan angkutan umum. Sehingga ketika kita ingin mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan demand pengguna angkutan umum yang rendah, ya kita harus memang merombak dari tata guna lahannya. Yang keempat, greater recovery of waste material through recycling. Jadi diupayakan untuk mengurangi penggunaan sumber-sumber daya alam dan melakukan daur ulang atau recycle terhadap material tertentu. Nah, ini yang mereka memiliki tidak 4 indikator yang mereka laksanakan. Jadi implikasi dari indikator ini sudah jelas ya. Itu sebabnya kita harus juga sebenarnya setiap kota, kabupaten memiliki indikator-indikator seperti ini ya. Misalnya shorter journey to work, sehingga ketika kita merancang RT RW sebuah kabupaten, targetnya adalah perjalanan kerja yang lebih pendek. Targetnya adalah integrasi antara tata guna lahan dengan angkutan umum. Jadi jelas target-target. Nah, selanjutnya berdasarkan juga bukunya dari Prof. Newman and Ken Woti, permasalahan utama itu adalah penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Jadi karena di negara barat mereka tidak banyak yang menggunakan sepeda motor, istilah mereka car. Jadi hanya case tadinya the car. Jadi kalau kita di Indonesia, maksudnya adalah kendaraan bermotor pribadi. Car offer a convenient. Kenapa Newman and Kenworthy fokus kepada kendaraan ini? Karena menurut mereka inilah sumber permasalahan di kota. Kenapa kendaraan ini menjadi bermasalah? Karena car offer a convenient and quick way of traveling. Jadi kita bisa bepergian dengan cepat dan nyaman. It provides a status symbol. Jadi juga menyediakan status simbol. It represents power, speed, excitement, and freedom. Jadi merepresentasikan juga kekuatan, kemudian juga kebebasan, dan juga rasa bangga daripada yang membawa kendaraan tersebut. Car play an important part in economic development of many countries. Ya, jadi kadang-kadang orang membeli kendaraan hanya untuk prestis saja, bukan karena kebutuhannya, tetapi karena prestis. Kemudian car play important part in economic development in many country. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan kendaraan bermotor ini memegang peranan penting di dalam pembangunan ekonomi di banyak negara. The problem with car. Jadi apa kemudian permasalahan dengan kendaraan ini? Car responsible of million of death through accident. A quarter of million people are killed each year and million are injured. Jadi kendaraan ini bertanggung jawab terhadap jutaan kematian melalui kecelakaan. Kemudian modern city have been shaped to cater for cars rather than people. Jadi sebuah kota itu direncanakan. Jadi ini hati-hatinya ya, kita di dalam perencanaan tata ruang ya RDTR, RT RW. Karena RT RW itulah yang akan nanti membentuk kota. Modern city have been shaped to cater for car. Jadi perencanaan-perencanaan di kota-kota yang bersifat modern sekarang ini justru dibentuk untuk supaya orang nyaman menggunakan kendaraan bermotor. Jadi bukan untuk menampung penduduknya, tetapi untuk kenyamanan dari pengguna kendaraan bermotor. Ini akan menjadi dilema ya. Saat ini juga dari konsep andalalin yang sudah pernah saya sampaikan yang masih juga keliru karena setiap aktivitas diminta untuk menyediakan parkir untuk
tarikan perjalanan yang ditimbulkannya. Nah, ini juga berlawanan sebenarnya dengan konsep pembawaan berkelanjutan. Konsep pembawaan berkelanjutan bahwa jumlah parkir di pusat kota itu harus dibatasi supaya orang mau menggunakan angkutan umum menuju ke pusat kota. Nah, sekarang kalau Pak analisis dampak lalu lintas yang kita lihat dipersyaratkan bahwa aktivitas yang dibangun harus menyediakan parkir. Artinya, kita memberikan terus fasilitas kepada pengguna kendaraan pribadi. Sehingga kapan orang kemudian mau menggunakan angkutan umum kalau fasilitas kendaraan pribadi terus diberikan. Freeways encourage more traffic and disrupt neighborhoods. Jadi pembangunan jalan bebas hambatan ini menyebabkan lalu lintas bertambah dan menyebabkan gangguan terhadap lingkungan. Urban sprawl consume enormous area of land, often good agricultural land. Jadi perkembangan kota itulah mengkonsumsi dari lahan kota yang dulunya di Tabanan ya lahan pertanian berubah menjadi permukiman, demikian juga di Gianyar. Nah, sekarang dengan adanya jalan tol ke arah Sembung, apa yang terjadi? Jadi para pengembang perumahan sudah mulai melirik ke arah Sembung. Sehingga ini juga akan mengorbankan lahan-lahan hijau. Road and car parks take up huge amount of space and land. Jadi pembangunan jalan, fasilitas parkir, ini sudah menghabiskan ruang. The major user of non-renewable oil reserve. Jadi kendaraan itu merupakan pengguna utama dari bahan bakar minyak yang tidak bisa diperbaharui, non-renewable. Car cause traffic congestion, air and noise pollution. Kendaraan ini menyebabkan kemacetan, polusi udara, dan kebisingan. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat itu agak kontradiktif. Jadi ketika diwawancari oleh wartawan, masyarakat menyatakan bahwa Transarbagita justru menyebabkan kemacetan. Sehingga inilah yang perlu kemudian dilakukan, dibalikkan konsep pemahaman masyarakat bahwa secara keseluruhan nanti angkutan umum adalah untuk mengatasi permasalahan, bukan justru yang menyebabkan kemacetan. In the USA, car drivers spend about 2 years of their life in traffic jam. Jadi karena kemacetannya luar biasa di Amerika, itu kira-kira 2 jam dari umur seseorang itu habis untuk berada dalam kemacetan lalu lintas. 2 tahun ya, selama 2 tahun dari umur hidupnya. Jadi dihabiskan dalam kemacetan lalu lintas. One of the major environmental problem is the air pollution causing some health problem and global warming. Jadi salah satu masalah lingkungan utama yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor ini adalah polusi udara. Polusi udara ini yang menyebabkan masalah kesehatan dan pemanasan global. Jadi ada 2 efek ya. Health problem ini permasalahan kesehatan adalah masalah lokal. Jadi yang menerima masyarakat di sekitarnya. Tetapi karbon dioksida itu masalah global. Yang menerima adalah seluruh dunia. Environmental cost of car in Sydney. Ini saya ambilkan beberapa contoh ya karena bukunya Newman Kenworthy itu mengambil data di kota Sydney. Jadi beliau mengkaji biaya lingkungan dari kendaraan yang ada di kota Sydney. Level of ozone exceed limit. Jadi akibat kendaraan bermotor di Sydney itu maka kualitas lapisan ozon itu melampaui batas. If nothing is done, the air pollution will increase by 50% over the next 20 years from 1991. Jadi mereka sudah buku ini sudah dikembangkan tahun 1991-an ya datanya. Jika tidak melakukan satu perbaikan, maka polusi udara akan meningkat 50%. Jadi sama dengan kita sekarang ya. Pemerintah targetnya itu adalah menurunkan karbon dioksida 26 juta ton ya. 26
juta ton. Bagaimana cara mengurangi karbon dioksida 26 juta ton? Dalam realitanya, bukan 26 juta ton ya, 26%. Jadi target dari pemerintah adalah mengurangi karbon dioksida 26%. Bagaimana cara mengurangi karbon dioksida 26%? Karena kondisi realitasnya adalah pembangunan jalan terus berlangsung, kemudian penggunaan kendaraan bermotor terus meningkat, jumlah penduduk meningkat. Itu mission impossible, jadi hampir tidak mungkin bisa mengurangi 26% dari karbon dioksida. Sehingga pemerintah, kenapa si pemerintah itu berinisiatif untuk mengembangkan kendaraan listrik. Jadi karena ini ada hadiahnya ya. Jadi ada hadiah, diberikan hadiah kalau negara-negara mampu mengurangi karbon dioksidanya sekian ton, itu akan dihapuskan sekian persen hutang-hutangnya. Nah, itu antara lain janji-janji yang diberikan. Sehingga pemerintah juga berusaha untuk mengurangi level karbon dioksida. Kemudian apa yang terjadi di Sydney berikutnya, increasing death rate due to respiratory diseases. Jadi meningkatnya angka kematian akibat permasalahan yang terkait dengan saluran pernafasan. 3% increase in death associated with nitrogen oxide. Jadi 3% peningkatan kematian karena polusi NOx. 25% of children have asthma. Jadi 25% dari anak-anak meningkat akan 25% anak-anak akan menderita asma. Motor vehicle contribute to 80% in OX, 90% carbon monoxide, 95% lead, 75% hydrocarbon in the air above Sydney. Jadi kendaraan bermotor itu telah berkontribusi 80% NOx, 90% CO, 95% timbal, dan 75% hidrokarbon di udara di kota Sydney. Nah, karena ini kasat mata ya, jadi kebetulan saya sendiri waktu di Sydney berada di apartemen di lantai 8 ya. Dari lantai 8 dekat dengan pantai dapat melihat ke arah garis pantai. Ketika pagi-pagi kemudian bangun menghadap ke arah garis pantai, itu kelihatan ada garis. Jadi di atas laut, di dekat langit itu ada kelihatan ada garis seperti awan hitam. Jadi saya sempat berpikir ini apa? Saya kira berpikir sebelumnya adalah mendung. Ternyata itulah yang merupakan akumulasi dari polusi udara di udara kota Sydney. Selanjutnya, in 1991, about 1.6 million people exposed to traffic noise exceeding 55 dBA. Jadi tahun 1991 ya, karena datanya tahun itu 1,6 juta terekspos kebisian lalu lintas yang melampaui 55 dBA. Bayangkan tahun 91 mereka sudah punya data berapa orang yang terkena kebisingan. Nah, coba kita lihat Denpasar. Data kebisingan saja kita tidak punya, apalagi data jumlah orang yang terkena kebisingan di atas 55 dBA. Kemudian 25 years from 1991, the following will occur in Sydney. Jadi mereka merencanakan kota 25 tahun ya, membuat master plan-nya. Ketika mereka merancang master plan kota Sydney di tahun 1991, inilah prediksi-prediksi mereka apa yang akan terjadi di Sydney. Kita bisa bayangkan ya, tahun 91 mereka sudah berpikir mengenai lingkungan. Indikator dari pembangunan sudah indikator-indikator lingkungan. Jadi yang mereka prediksi adalah traffic congestion increase by 6 times. Jadi kemacetan akan meningkat 6 kali lipat. Fuel consumption increase by 25%. Jadi konsumsi dari bahan bakar meningkat 25%. Commercial and freight movement will double. Jadi pergerakan kendaraan angkutan barang akan meningkat 2 kali lipat. Accident cost increase by 68%. Biaya kecelakaan meningkat 68%. Greenhouse emission will increase by 23%.
karbon dioksida itu akan meningkat 23%, air quality will decline by 36%. Jadi penurunan kualitas udara 36%. Jadi ini yang mendasari tahun 91 kemudian pemerintah kota Sydney membangun sistem kereta api secara besar-besaran. Sistem angkutan umum massal yang dengan berbagai modanya. Ada sistem MRT, ada LRT, ada monorail, ada tram, kemudian ada juga BRT-nya, bus rapid transit, dan sebagainya. Nah, inilah yang menjustifikasi pemilihan pembangunan transportasi mereka, kondisi lingkungan. Nah, coba kita bandingkan dengan kondisi kita di sini. Pemerintah saat ini masih preferensinya adalah pembangunan jalan. Ya, kenapa? Karena jalan memang jauh lebih mudah. Lebih mudah pembebasan lahannya, kemudian justifikasi finansialnya lebih cepat dilakukan. Itu perbedaannya. Karena pemerintah di Australia, mereka sudah memiliki pendanaan yang ekonominya sudah mapan. Berbeda dengan kita. Kita mengandalkan masih swasta. Sehingga apa yang kira-kira mau dibangun oleh swasta? Apakah swasta mau membangun kereta api atau jalan tol? Sudah biasa dipastikan kalau kita serahkan kepada pihak swasta, pasti swasta pengennya yang cepat pengembalian modalnya adalah jalan tol. Sehingga akhirnya pemerintah Indonesia yang dilakukan pengembangan jalan tol secara besar-besaran. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi kontradiksi dengan aspek lingkungan. Nah, ini yang kadang-kadang sulit. Ya, sulit untuk kita berdiskusi dengan para decision maker, ya, para pimpinan daerah, gubernur, bupati, wali kota, bahwa yang dibutuhkan 20, 30, 40 tahun ke depan di kota Denpasar, Sarbagita, pembangunan sistem angkutan umum massal. Cuman ketika kita bicara pembangunan sistem angkutan umum massal, ya antara didengar dan tidak didengar. Tetapi ketika kita menyampaikan akan diperlukan pembangunan jalan tol, baru pemerintah semangat. Nah, ini memang kendala kita adalah seperti ini. Traffic congestion could not be solved by building more roads because the financial and environmental consequences were unacceptable. Jadi Prof. Newman N. Kenworthy sudah menyampaikan bahwa kemacetan lalu lintas tidak bisa dipecahkan dengan membangun jalan-jalan baru, karena konsekuensi secara finansial dan lingkungan tidak bisa diterima. It argued instead for more transport choice and strengthening of public transport option. Jadi dengan penguatan sistem angkutan umum massal. Nah, hampir semua kota di dunia, ya, kemarin ya sempat ya Pak Gubernur sempat mengeluarkan statement bahwa Sarbagita akan dihapuskan. Jadi ini merupakan statement yang sangat disayangkan, ya, kondisi seperti ini. Justru semua kota di dunia sedang berlomba-lomba untuk mengembangkan sistem angkutan umum massal. Tidak ada satu kota di dunia pun, bagaimanapun kayanya kota tersebut, pasti mereka mengembangkan angkutan umum massal. Kegagalan yang sudah terjadi itu di Amerika, ya. Nanti kita akan lihat Newman and Kenworthy menyebutkan sebagai spectacular failure. Jadi kegagalan yang spektakuler. Nah, itu mungkin ya pertemuan kita hari ini terkait dengan materi sustainable transportation.